Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Azagi dengan NIM C1C024104. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan tarif PPh orang pribadi. Nah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke subjek PPh orang pribadi. Apa sih yang dimaksud dengan subjek pajak? Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari subjek pajak itu. Nah, subjek pajak itu adalah pihak yang memenuhi syarat untuk membayar pajak. Terus kewajiban pajak itu apa? Kewajiban pajak ini muncul ketika wajib pajak subjektif dan objektif itu terpenuhi. Nah, jenis-jenis objek pajak sendiri itu ada orang pribadi, itu adalah orang yang tinggal di Indonesia atau luar negeri. Terus warisan belum terbagi atau sebagai subjek pajak pengganti. Nah, subjek pajak dalam negeri itu kriterianya seperti apa? Pertama itu orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Terus orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, terus warisan belum terbagi yang menggantikan yang berhak. Lalu PPh dihitung dari penghasilan neto. Sementara subjek pajak luar negeri itu adalah orang pribadi tidak tinggal di Indonesia atau berada kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, PPh ini dihitung dari penghasilan brutonya. Lanjut kita ke objek PPh orang pribadi. Objek PPh orang pribadi ini kita akan membahas tentang penghasilannya. Penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Nah, penghasilan ini berasal dari dalam dan luar negeri. Nah, jenis-jenis objek pajak itu apa aja? Pertama itu ada imbalan pekerjaan, itu berupa gaji, tunjangan, honorarium, bonus, pensiun. Nah, juga ada dari hadiah dan penghargaan, terus laba usaha, keuntungan penjualan atau pengalihan harta, bunga, dividen, royalti, sewa. Nah, keuntungan selisih kurs, pembebasan utang, terus penilaian kembali aktiva, terakhir penghasilan syariah. Langsung ke pengelompokan penghasilan. Satu, ada penghasilan dari pekerjaan, dua, ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dan yang ketiga ada penghasilan dari modal, terus penggunaan harta, penghasilan lainnya. Nah, norma penghitungan penghasilan neto itu atau NPPN itu metode yang menentukan penghasilan neto dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan presentasi norma. Ini digunakan oleh wajib pajak yang tidak dapat membuat pembukuan lengkap. Presentasi norma ditetapkan pemerintah berdasarkan jenis usaha dan wilayahnya. Nah, tahapan perhitungan NPPN tadi itu apa? Itu norma perhitungan penghasilan neto. Nah, pertama itu ada identifikasi sektor dan lokasi usaha. Yang kedua ada hitung penghasilan bruto selama 1 tahun. Dan yang ketiga baru kita kalikan dengan presentasi norma untuk dapatkan penghasilan neto. Dan yang terakhir baru kita laporkan dalam SPT tahunan. Nah, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP diterapkan tarif pajaknya. Lanjut ke pembukuan PPh orang pribadi. Nah, itu diatur dalam PMK 81 tahun 2024. Pembukuan ini harus jujur, konsisten, dan sesuai kondisi sebenarnya. Terus menggunakan SAK atau SAK etap. Pembukuan mencakup harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan arus kas. Ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dan rupiah. Ini ada stelsel akrual dan stelsel kas. Nah, stelsel akrual itu mencatat saat hak atau kewajiban ini timbul. Stelsel kas ini mencatat saat menerima atau mengeluarkan kas. Nah, pemilihan stelsel harus konsisten sepanjang tahun pajak. Lanjut ke tarif PPh orang pribadi. Ini ada 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5%, terus 60 juta sampai 250 juta itu 15%, dan 250 juta sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30% dikenakan tarif. Kalau lebih dari 5 miliar itu dikenakan 35%. Oke, lanjut ke kesimpulan presentasi. Jadi PPh orang pribadi itu merupakan kewajiban pajak yang dikenakan kepada setiap individu yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai subjek pajak. Pemahaman mengenai subjek dan objek pajak, penerapan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN, kewajiban pembukuan, serta tarif pajak progresif sangat penting agar wajib pajak dapat menghitung dan memenuhi kewajiban.
perpajakan secara benar. Dengan memahami ketentuan tersebut, wajib pajak dapat melaksanakan kepatuhan perpajakan secara transparan, akurat, dan sesuai peraturan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.